semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Nah teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi sama teman-teman gimana caranya untuk menterapi anak, terapi yang bisa menunjang anak untuk kemampuan bicaranya. Jadi lebih kepada terapi bicara yang bisa kita lakukan dalam bentuk gerak ya guys. Diikutin terus videonya. Di video sebelumnya saya udah bagi sama teman-teman gimana caranya memijat bagian wajah anak agar dia bisa merangsang anak itu lebih rileks mulutnya dan mau berbicara. Nah di video kali ini saya lebih kepada terapi yang bisa dilakukan, yang biasanya dilakukan di rumah sakit. Nah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah yang pertama itu adalah merangkak. Kenapa merangkak? Karena kebanyakan anak spesial itu melewati fase merangkak. Ini kita lihat ya gimana cara merangkak Ryu di video kali ini. Ya, merangkak, jalan pintar, jangan muter dong. Jalan sini, jalan Rio. Rio, merangkak gitu dong. Ayo. Ayo, udah muter, merangkaknya jalan sini, jalan. Mundur, maju. Yeay, maju, sini maju. Yeay. Nah guys, dengan adanya merangkak ini, jadi saya rutinin merangkak Ryu dari kecil sampai sekarang pun Ryu masih suka merangkak sama saya kalau main. Intinya sih itu saya sudah merasakan manfaat dari merangkak itu. Kalau misalnya dilihat sekilas sih ngapain sih merangkak doang gitu. Tapi ternyata itu sangat membantu Ryu untuk bisa untuk mensimulasi Ryu secara motorik halus dan kasar, dan sekarang dia bisa bicara dengan baik, bisa menggerakkan tubuhnya dengan baik, dan dia udah tahu perintah gitu, dan itu sangat membantu banget. Nah untuk yang kedua adalah meniup balon guys. Jadi meniup balon juga akan membantu merilekskan bagian otot-otot sebelah sini, dan itu bisa bantu anak kita untuk lebih rileks dan bisa jadi bicaranya itu lebih enak gitu, bisa menggerakkan mulut seperti itu. Tiup balonnya. Ayo tiup balonnya. Ayo tiup. Ayo tiup. Guys, yang ketiga adalah meniup lilin. Jadi kebanyakan anak spesial, kalau misalnya teman-teman ngikutin Instagram saya, itu di beberapa video memang Ryu belum bisa, pada saat dia ulang tahun belum bisa niup lilin. Jadi dia agak kesulitan untuk niup lilin. Nah tapi lama kelamaan dia sudah bisa niup lilin. Nah itu karena memang harus distimulasi terus. Nah makanya saya selalu latihan Ryu tiup lilin. Itu untuk merangsang daerah sini juga, karena kebanyakan anak-anak yang memang telat bicara itu nggak mau tiup lilin. Ryu, ayo tiup lilinnya. Yang keempat adalah minum dengan sedotan. Jadi pada saat dia menyedot air dengan sedotan itu juga membantu merangsang, menstimulasi bagian otot-otot di mulutnya agar dia nanti lebih rileks untuk berbicara. Ini dia sedotannya. Jadi biasanya saya kayak gini, minum pakai sedotan, atau dia meniup dengan sedotan. Itu juga bisa membantu untuk merilekskan otot bagian majanya Ryu. Minum pakai sedotan ya. Jangan pegang ini. Anak pintar. Thank you Ryu buat hari ini sudah syuting sama Mami. Thank you. Nah guys, dari video-video yang saya sudah buat dengan Ryu, cara menterapi anak-anak spesial untuk yang terlambat bicara, ini saya sudah buktikan dalam waktu berapa ya? Sekarang dia udah 8 tahun usianya, dan memang dia secara verbal sudah sangat baik, terus secara perintah sudah sangat baik. Kalau dulu biasanya kalau misalnya kita jalan keluar itu dia pasti lari, tapi kalau saat ini kalau saya ajak Ryu keluar, Ryu udah nggak lari. Jadi pada saat saya bilang Ryu jalan kaki di pinggir, dia akan jalan di pinggir. Tapi kadang-kadang dia impulsif, kayak kejadian kemarin, tiba-tiba lagi di jalan dia impulsif bergerak, terus dia jatuh. Akhirnya saya agak ke tengah gitu, dan saya kena tangannya, kena keserempet motor, kena stang motor orang, tapi nggak apa-apa.
Terus juga gerakan-gerakannya masih ada impulsifnya tapi sudah sangat berkurang. Dan sekarang itu kayak misalnya kalau dulu kalau teman-teman punya anak spesial pasti merasakan gimana rasanya dia kalau misalnya pengen beli sesuatu. Jadi kalau beli sesuatu tuh kan harus, nggak bisa dijelasin, nggak boleh karena apa gitu. Tapi sekarang anak saya Rio sudah bisa mengerti dan paham bahwa kayak contohnya misalnya Rio mau beli bubur gitu, Rio jangan beli bubur, misalnya mami lagi nggak ada uang sekarang, dia udah nggak paham, udah paham sekali, dan dia jawab ke ATM aja ke ATM, dan dia sudah paham bahwa untuk ambil uang itu di ATM, seperti itu guys gitu. Terus banyak hal juga kayak di mall itu saya udah nggak terlalu capek jaga Rio sekarang. Kayak misalnya di jalan saya udah nggak terlalu takut berjalan di pinggir jalan dengan Rio karena Rio sudah tidak terlalu impulsif. Dan ini bisa terjadi karena memang saya konsisten dalam melakukan terapi tiap hari, terapi sensori integrasi, terapi wicara, dan saya juga sering pijit mulut Rio dengan baik, dan saya selalu memberikan perhatian penuh untuk anak saya Rio. Meskipun kadang saya sibuk baking ya teman-teman, tapi saya suka berikan waktu agak lama untuk anak saya Rio, untuk bersama-sama biar terbentuk koneksi, saya dengan dia merasa saya ada. Dan untuk melatih komunikasi dua arahnya dia, seperti itu sih guys. Jadi menurut saya sih yang dibutuhkan untuk anak spesial itu bukan hanya fasilitas kayak bukan hanya fasilitas barang-barang di rumah atau segala macem, atau misalnya dia pengen apa dibeliin, bukan cuma itu, tapi dia juga butuh perhatian, dia juga sangat butuh pelukan. Karena pada saat tantrum juga saat kita peluk dia akan jadi lebih tenang gitu. Jadi dan sekarang Rio udah nggak pernah tantrum sih. Rio udah sangat lebih baik. Itu dia guys beberapa terapi yang bisa saya bagikan untuk menunjang terapi wicara di rumah yang bisa kita lakukan sehari-hari di rumah. Dan jangan lupa beli sikat gigi bayi. Teman-teman ada yang udah beli belum? Jadi beli sikat gigi bayi yang kayak dari karet, nanti digosok dinding mulutnya sebelah sini sama sini, terus lidahnya juga digosok pelan-pelan. Itu juga untuk merangsang dia bisa mengeluarkan kata-kata lebih banyak gitu ya. Oke, thank you for watching dan bye bye. Jalan-jalan dari mana? Jalan-jalan beli apa tadi? Beli apa? Beli mie banyak. Berapa banyak mie-nya? Mie-nya berapa banyak? Ya, Indomart. Ke Indomart. Mau mie apa beli di Indomart? Mie pedes. Oh, maunya mie pedes. Serius suka mie pedes? Suka. Mie pedes. Enak nggak mie pedes? Suka mie pedes. Enak nggak? Yummy? Yummy mie pedes? Pedes gitu? Pedes. Serius suka? Mami boleh minta nggak mie pedesnya? Mami minta mie pedesnya satu boleh ya? Boleh? Mami mau satu ya? Rio 2, Mami berapa? Rio 2. Mami berapa? Rio 2 ya. Mami satu ya? Rio 2 ya. Rio 2, Mami satu. Rio 2. Iya, nanti kita beli ya. Ada uangnya nggak? Uang banyak. Di mana uangnya? Uang banyak. Mami udah nggak punya uang. Ambil. Uang banyak. Ambil kemana uangnya? Uang banyak. Mau ambil uangnya kemana? Ke ATM? Oh, ATM. Rio ambil uang di ATM ya. You say thank you for watching. Thank you for watching. And bye bye. Bye bye. See you.